Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Cara Belajar untuk Menjadi Hacker 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengenalan dan alur belajar cara untuk menjadi hacker 2023. Let's get it! Nah, adapun tujuan pembelajaran video kali ini, yaitu yang pertama kita akan pengenalan. Ini adalah video pertama, jadi kita akan berkenalan dengan siapa itu hacker, jenis-jenis hacking, tahapan hacking, dan lain-lain. Mungkin kita akan praktek dan instalasi di video ketiga, karena kita harus tahu dasarnya dulu ya kan. Dan tujuan yang kedua dari video ini yaitu kita akan mengetahui alur belajar hacker. Pasti banyak yang bingung kan dengan alur belajar menjadi hacker. Nah, jadi di dalam video ini saya akan memberikan panduan alur belajar hacker sesuai pengalaman saya di bidang ini. Nah, lalu siapakah mereka? Mereka adalah hacker yang terlihat misterius. Lalu bagaimana cara aku menjadi hacker? Nah, tenang aja. Dengan kalian menonton seri ini dari awal hingga akhir, maka kalian bisa menjadi seperti mereka, yaitu menjadi hacker. Lalu siapakah itu hacker? Hacker adalah orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan untuk tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis hacker ini biasanya ada banyak. Namun pada umumnya, jenis hacker ini ada 3. Yang pertama yaitu white hat. White hat itu sering disebut dengan hacker yang baik, karena hacker ini adalah hacker yang bekerja pada perusahaan. Sehingga hacker jenis ini melakukan hacking secara legal dan tujuannya pun baik, yaitu demi keamanan sistem perusahaan. Lalu yang kedua ada yang namanya black hat. Nah, black hat di sini adalah hacker yang jahat, hacker yang sering kalian kenal di TV-TV. Jadi hacker ini ngehack dengan cara ilegal dan tujuannya pun tidak baik. Nah, sedangkan grey hat ini hacker yang berada di antara white hat dan juga black hat. Di mana grey hat ini biasanya melakukan hacking secara ilegal, namun tujuannya baik, yaitu untuk memberitahu bahwa ada sistem yang error alias ada kelemahan dalam sebuah sistem. Nah, biasanya grey hat ini orang-orang yang kerjaannya yaitu mencari bounty hunter. Biasanya disebut dengan bug hunter ya. Nah, lanjut. Nah, adapun jenis-jenis hacking. Yang pertama yaitu sistem PC hacking. Nah, sistem PC hacking itu biasanya kita meretas PC atau komputer orang. Nah, jadi yang akan kita pelajari di seri ini, kita akan mempelajari cara meretas PC komputer orang. Yang kedua, ada juga nih web hacking. Nah, jadi web hacking ini kita akan meretas sebuah website dengan beberapa teknik, bisa seperti XSS, SQL injection, dan lain-lain. Oh ya, yang untuk sistem PC hacking ini di seri belajar kali ini kita juga akan mencoba beberapa teknik hacking seperti keylogger, lalu ada seperti brute force, lalu ada lagi menggunakan virus yaitu trojan, worms, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada yang namanya Android hacking. Nah, Android hacking ini kita akan mempelajari cara meretas Android. Lalu yang keempat yaitu WAP hacking. Nah, WAP hacking itu singkatan dari Wireless Access Point alias WiFi. Jadi kita akan mempelajari cara meretas WiFi. Nah, ini seru sih kayaknya. Nah, yang kelima ada mid-M hacking. Mid-M hacking itu man in the middle hacking. Jadi meretas jaringan untuk menjadi mata-mata. Biasanya ketika ada 2 orang yang sedang teleponan ya. Nah, kalian bisa jadi orang yang ketiganya di situ. Jadi kalian bisa mengetahui apa sih isi percakapan dari 2 orang tersebut dengan cara mid-M hacking ini. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, Termux hacking. Termux hacking kita akan meretas menggunakan aplikasi Termux di Android. Nah, pasti banyak di antara kalian yang sudah mengetahui Termux ini coy. Jika digunakan secara benar, maka Termux ini bisa menjadi tools hacking yang sangat imba. Oke, jadi setiap jenis-jenis hacking ini caranya berbeda-beda coy. Dan banyak banget jenis-jenis teknik hackingnya nanti. Oleh karena itu saya mengelompokkannya menjadi 6. Dan di seri kali ini kita akan mempelajari yang pertama terlebih dahulu ya. Lalu ada 3 alur belajar hacking nih. 3 alur belajar hacking yang dibuat oleh pengalaman saya pribadi. Yang pertama yaitu menyiapkan hacking lab alias lab hacking. Nah, lab hacking ini kita menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk melakukan hacking. Jadi sebelum melakukan hacking ya, kita menyiapkan terlebih dahulu nih hal-hal apa saja sih yang kita butuhkan. Ya sama seperti bermain bola, bermain basket, kita juga perlu melakukan persiapan kan.
seperti sekolah dan lain-lain. Nah, jadi hacking nih ya sebenarnya kegiatan seperti pada umumnya membutuhkan persiapan. Nah, yang pertama yaitu kita membutuhkan yang namanya VirtualBox. Kita akan menginstal VirtualBox untuk menginstal sistem operasi. Dan sistem operasi yang kita gunakan yaitu di nomor 3, yaitu Kali Linux. Jadi kita menginstal Kali Linux sebagai sistem operasi yang digunakan untuk hacking. Nah, lalu ada virtual machine. Virtual machine yaitu menginstal virtual machine untuk memakai perangkat lunak dalam OS. Jadi sederhananya, virtual machine itu ada banyak. Nah, dengan cara mendownload virtual machine yaitu dengan cara mendownload VirtualBox. Nah, dari VirtualBox nanti kita bisa mendownload nih OS-OS apa aja yang kita inginkan seperti Kali Linux di nomor 3 ini. Nah, pokoknya jangan bingung dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya biar lebih jelas. Yang keempat ada Metasploitable. Nah, Metasploitable itu menginstal virtual machine si target seperti Windows 7, Windows 10 dan lain-lain. Jadi Metasploitable tuh kita ngedownload OS alias sistem operasi buat si targetnya nanti ya. Jadi kita akan punya 2 OS tambahan yaitu Kali Linux dan juga virtual machine si target. Yang kelima yaitu network setting. Network setting itu kita akan men-setting network pada virtual machine yang kita install. Tujuannya apa? Tujuannya agar network kita sesuai dengan hacking yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu kita harus belajar perintah dasar Linux, coy. Karena kita akan menggunakan Kali Linux sebagai tools atau sistem operasi yang akan kita gunakan untuk hackingnya. Nah, kita itu harus belajar perintah dasar-dasar Linux. Nah, perintah dasar yang sering digunakan dalam sistem operasi Linux. Nah, kali ini kita akan menggunakan Kali Linux kan. Nah, yang pertama kita harus mengerti yang namanya sistem navigasi. Sistem navigation yaitu cara kita keluar masuk sistem di Linux seperti perintah cd alias change directory, ls, pwd dan lain-lain. Masih banyak lagi ya lah ya. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari file system. Nah, file system ini mempelajari bagaimana susunan file system di Linux. Jadi antara Windows dan Linux itu kan berbeda ya kan. Nah, jadi kita mempelajari ini tuh tujuannya agar kita bisa memahami dan menggunakan Kali Linux dengan baik, coy, nantinya. Yang ketiga, manage file and dir. Nah, manajemen file dan directory di sini kita bisa membuat, menghapus, mengedit dan lain-lain. Jadi kalau di Windows kan gampang ya, kalau mau ngebuat folder ya tinggal klik kanan new folder. Nah, kalau di Linux tuh beda, nanti ada perintahnya. Jadi kita tidak menggunakan ketik-ketik. Jadi kita tidak menggunakan ini drag and drop, tapi kita akan menggunakan CLI alias command line interface. Jadi ngetik terus kita pokoknya nanti ya. Yang keempat yaitu sudo privilege. Nah, sudo privilege ini mempelajari cara menjalankan Linux dengan user yang berbeda. Defaultnya yaitu root. Nah, yang ketiga nih paling inti yaitu mempelajari 5 tahapan hacking. Nah, setelah kita sudah berhasil menyiapkan lab hacking, belajar perintah dasar Linux, langsung kita praktek di sini. Nah, dalam tahapan hacking juga ada 5 tahapan hacking. Yang pertama yaitu reconnaissance. Nah, reconnaissance yaitu mengumpulkan informasi tentang target system. Yang kedua yaitu scanning. Kita akan melakukan scanning informasi private dari target system. Nah, di bagian scanning nih ya, kalau kalian tidak mendapatkan izin dari si pemilik komputer orang tersebut, maka dianggap ilegal. Oleh karena itu izin dulu lah ya. Yang ketiga yaitu vulnerability analysis. Nah, di sini kita akan menganalisa kelemahan sistem target dari hasil scan tersebut. Yang keempat yaitu ada namanya exploitation. Nah, exploitation ini kita akan mengakses sistem target. Ini adalah tahapan yang paling seru, coy, karena di sini kita sudah bisa mengambil alih nih komputer orang tersebut. Yang kelima yaitu ada post exploitation dan persistence. Nah, di sini kita akan mengambil data hasil eksploitasi dan membuat hacking kita permanen. Nah, jadi di sini nih setelah kita berhasil ngehack, gimana sih caranya biar kita hackingnya permanen, coy? Walaupun target kita nih ya udah di restart, udah diapa-apain, tetap nempel nih hacking kita. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di kelima ini. Lalu jangan lupa kita harus menghapus jejak kita sebagai seorang hacker. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton lagi video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun di grup komunitas kita. Oke, dadah.